Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di channel ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawassul dengan amal soleh tersebut. Salawat serta salam dipanjatkan pada pemimpin muhsinin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedamaian dan berkah terus tercurah pada keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awalina wal akhirina wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada satu hal yang tak bisa kita beli, tak bisa diundur, dan tak bisa dikembalikan. Itulah usia. Kita semua sedang berjalan menuju satu titik akhir. Ada yang berpulang di usia muda, ada pula yang Allah beri umur panjang hingga 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun lebih. Namun semakin bertambah usia, hati pun mulai bertanya, masihkah ada jalan bagi kita untuk menjemput keberkahan hidup? Masihkah ada ruang di dalam sisa umur kita untuk menorehkan amal yang terbaik? Di usia 50 tahun, tubuh kita mulai melemah. Tulang yang dulu tegak kini mulai membungkuk. Pikiran tak setajam dulu, dan nafas sudah terasa lebih pendek. Dunia yang dulu dikejar dengan semangat kini mulai tampak redup di balik bayang-bayang akhirat. Dan di usia 60 tahun terasa benar bahwa waktu kita mulai menipis, seolah Allah sedang memberikan isyarat lembut. Bersiaplah wahai hambaku, karena waktu kepulanganmu semakin dekat. Tapi ketahuilah wahai sahabat yang dikasihi Allah, Allah tidak pernah menutup jalan kebaikan. Bahkan bagi mereka yang baru ingin memulai di usia senja, rahmatnya luas, cintanya tak terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak membiarkan umatnya bingung dalam gelap. Beliau mewariskan jalan yang terang, bahkan untuk hamba-hamba yang merasa terlambat dalam beramal. Dan di antara warisan itu ada satu amalan ringan di lisan, tapi berat di timbangan pahala. Satu surat dalam Al-Quran yang keutamaannya setara dengan membaca Al-Quran 10 kali. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa menekan tombol like, tombol jempolnya sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk terus menyebarkan dakwah Islam di media ini. Sedangkan untuk yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menjadi ladang pahala bersama dalam menyebarkan ilmu. Dan kalau sahabat punya hajat atau doa yang belum terkabul, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada sahabat lain yang membaca dan mengaminkan doamu sehingga Allah kabulkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diaminkan oleh malaikat. Amin. Dan bagimu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim.
Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu memiliki jantung, dan jantung Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa membacanya, maka Allah mencatat baginya pahala seperti membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmizi dan At-Tarimi dari Anas bin Malik. Lihatlah betapa agungnya satu surat ini di sisi Allah. Dalam tubuh manusia, jantung adalah pusat kehidupan. Begitu pula dalam Al-Quran, surat Yasin adalah pusat yang menghidupkan hati. Bukan karena panjangnya ayat, bukan karena sastranya yang indah, namun karena isi dan pesan dalam surat ini menyentuh inti dari iman, yaitu tentang tauhid, hari kebangkitan, kematian, dan amal perbuatan manusia. Surat ini adalah gugahan rohani yang luar biasa. Ia membangunkan hati yang tidur, menyentuh jiwa yang mulai keras, dan mengingatkan bahwa hidup ini tidak berakhir di dunia. Lalu mengapa pahalanya bisa sebesar membaca Al-Quran 10 kali? Mari kita renungkan. Di saat seseorang membaca Al-Quran 10 kali, maka ia akan membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Namun dalam surat Yasin terkandung pokok-pokok utama dari seluruh Al-Quran. Yang pertama tentang tauhid, yaitu keimanan kepada Allah yang Maha Esa. Yasin membuka dengan sumpah, Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Ini menegaskan bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi kebenaran dari Tuhan yang Maha Bijaksana. Yang kedua tentang kenabian dan risalah. Surat ini menegaskan kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para utusan sebelumnya. Allah menyebutkan kisah 3 rasul yang diutus ke suatu negeri namun ditolak oleh kaumnya. Yang ketiga tentang kebangkitan dan hari akhir. Di akhir surat ini Allah mengingatkan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Tidakkah manusia itu memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, dan akan datang hari ketika satu tiupan sangkakala menggetarkan seluruh langit dan bumi. Yang keempat, menceritakan tentang balasan atas amal. Surat ini menggambarkan kebahagiaan penghuni surga, juga kesengsaraan penghuni neraka, menjadikan hati kita bergetar dan bertanya, di mana tempatku kelak? Karena alasan itulah, membaca surat Yasin tidak hanya sebuah bacaan biasa. Surat Yasin adalah bentuk perenungan iman, pengingat maut, dan pemicu taubat. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika usia kita telah menapak 50 tahun atau 60 tahun, kita sering kehilangan kekuatan fisik. Salat malam terasa berat. Menghatamkan Al-Quran 30 juz sebulan terasa jauh dari kemampuan. Namun Allah Maha Adil. Allah bukakan jalan kemudahan bagi yang tulus mencarinya. Maka lewat satu surat ini yang hanya butuh waktu 10-15 menit untuk dibaca, Allah lipat gandakan pahala kita, bahkan menyamainya dengan membaca seluruh isi Al-Quran sebanyak 10 kali. Ini bukan hanya sekedar ganjaran,
Ini adalah isyarat cinta dari Allah kepada hambanya yang ingin memperbaiki sisa umurnya. Karena siapapun yang mengamalkan surat Yasin ini, maka ia pun akan memperoleh keutamaan yang lain. Yang pertama, menghapus dosa. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang membacanya dengan niat karena Allah dan akhirat, kecuali diampuni dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Ini berarti surat Yasin bukan hanya untuk pahala, tapi juga untuk pembersihan hati dan jiwa. Yang kedua, meringankan siksa kubur. Barang siapa membaca Yasin di makam, maka Allah meringankan azab para penghuni kubur hari itu. Surat ini bisa menjadi obat bagi yang telah tiada dan pelindung bagi kita yang masih hidup. Yang ketiga, syafaat di sakaratul maut. Rasulullah SAW bersabda, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Surat ini akan menjadi penghibur terakhir saat ruh sedang berjuang untuk keluar dari jasad. Yang keempat, dia akan wafat dalam keadaan syahid. Siapa yang membiasakan membaca Yasin tiap malam hingga wafat, maka ia wafat dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tabrani. Betapa mulianya wafat dalam husnul khatimah, dicatat sebagai syuhada hanya karena satu amalan yang kita rutinkan setiap malam. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, jika hari ini engkau berada di usia 50 tahun atau 60 tahun, ketahuilah ini bukan waktunya untuk menyerah. Ini adalah waktunya untuk kembali mendekat dengan amal yang mungkin ringan tapi besar di sisi Allah. Allah tidak melihat usia kita. Allah melihat seberapa ikhlas hati kita dalam memanfaatkan sisa waktu yang ada. Dan dengan satu surat ini saja, surat Yasin, Allah bukakan pintu keberkahan yang luas. Dan jika engkau masih memiliki orang tua yang pada hari ini sudah masuk usia senja, berikanlah hadiah terbaik untuk mereka, ilmu yang bisa mereka amalkan sampai akhir hayat. Bagikan video ini, sebarkan pada ayah, ibu, paman, bibi atau siapapun yang kalian cintai. Karena bisa jadi satu klik yang kalian lakukan pada hari ini akan menjadi pahala abadi di akhirat nanti. Rasulullah bersabda, barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.